Salam sukses selalu. Baik para rekan-rekan semuanya yang hadir di sini menyaksikan YouTube kami. Pada hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat soal online dengan Google. Apakah bisa? Tentu bisa. Sangat mudah sekali. Jadi, yang pertama kita lakukan nanti adalah seperti ini. Ya, ada tahapannya, ada 6 tahap kira-kira. 6 tahap yang pertama ini adalah membuat account di Google, buka Drive, buka Google Formulir, konfigurasi formulir, membuat soal, dan membuat link pendek. Inilah 6 hal yang akan kita pelajari pada hari ini untuk rekan-rekan semua yang berbahagia. Nah, baik, kita mulai saja. Setelah kita membuat account Google, tentunya kita bisa mempunyai aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Inilah aplikasi ini yang akan kita manfaatkan nantinya. Nah, aplikasi ini ternyata kita dikasih oleh Google itu banyak sekali aplikasi ya. Berbagai macam aplikasi sudah disiapkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Ada di manakah Google Formulir itu? Ternyata di sini nggak ada. Jadi kita harus buka yang namanya Drive dulu. Kita klik Drive. Nah, setelah kita klik Drive, nanti di sini ada yang namanya Google Formulir. Drive ini adalah semacam kapasitas penyimpanan ya, penyimpanan data untuk kita yang dikasih oleh Google di cloud sebanyak 15 GB. Nah, kemudian setelah itu bagaimana selanjutnya yang harus kita lakukan? Kita mengklik baru, kemudian di sini klik lainnya. Nah, inilah muncul Google Formulir. Kita klik saja Google Formulir ini. Nah, ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah formulir yang akan kita jadikan sebagai soal ujian online. Nah, kita sudah menuju yang seperti ini ya. Tadi sudah buka Google Formulir. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu. Bagaimana cara mengkonfigurasikan? Di sini ada namanya setelan atau konfigurasi ya, atau setting ya. Kita klik saja di sini. Nah, nanti kita akan muncul berbagai macam tampilan. Di sini tabnya ada umum, ada presentasi, dan ada quiz. Nah, formulir yang akan kita buat ini untuk apa? Untuk membuat soal maka harus disetting seperti ini. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, apakah ingin mengumpulkan email para responden kepada kita? Kalau ingin, diklik sini. Jadi setiap orang yang akan mengerjakan soal akan mengirim email ke kita. Emailnya apa dia? Ya, otomatis. Namun kalau tidak, ya tidak usah ya. Sebaiknya untuk latihan tidak perlu saja, karena nanti kita akan merepotkan mungkin anak-anak lebih lama cara membuat mengisikan emailnya, mungkin lupa email dia dan seterusnya. Kita tidak perlu. Nah, misalnya ini kita batasin 1 tanggapan saja juga bisa. Tapi dia juga akan terkonfigurasi dengan email. Misalnya kayak klik, nanti siapapun yang mengisi cukup sekali. Kalau emailnya di Google cuma sekali, dia tidak bisa ngisi lagi. Nah, namun untuk latihan tidak perlu juga. Nah, kemudian di sini responden dapat edit setelah mengirim. Apakah dia bisa edit? Ya, misalnya kalau mau edit diperbaiki ya silakan. Kalau tidak ya jangan. Ya, terus lihat diagram ringkasan dan respon teks. Misalnya anak-anak bisa melihat ringkasannya apa tidak. Nah, kalau ingin silakan, kalau tidak juga silakan. Nah, kemudian ada presentasi. Nah, jadi presentasi ini bagaimana? Tampilkan status progres, seperti apa anak-anak mengerjakannya. Kemudian, acak urutan pertanyaan. Misalnya saya mau pertanyaannya ini akan berubah-ubah. Nah, jadi dari 1, jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, atau dari 100 itu bisa berubah semua nomornya soalnya. Jadi ini kalau mau silakan diklik. Nah, jadi semuanya nanti acak nomornya. Tapi untuk latihan ya tidak perlu.
nanti kalau untuk benar-benar soal ujian, silahkan diklik ini, nanti urutan soalnya berbeda-beda, setiap anak itu berbeda ya. Oke. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ya. Kita mau silahkan diklik lagi untuk menampilkan tanggapan lain ya. Kalau tidak perlu tidak usah ya. Konfirmasi pesannya, misalnya kita tuliskan terima kasih Anda telah mengirimkan bukan tugas, misalnya ujian hari ini. Nah, misalnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai. Nah, ini yang paling penting adalah kuis. Bagaimana caranya agar formulir kita nanti bisa jadikan kuis. Kalau dijadikan kuis nanti kita bisa menilai otomatis. Tapi kalau tidak dinyalakan, tidak diaktifkan, ya, tidak bisa. Maka itu ini harus dijadikan kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Klik. Nah, setelah jadikan, ini ada aturan lagi, rilis nilai. Segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah pengiriman, anak-anak bisa langsung melihat nilainya. Namun kalau tidak, nah, seperti ini. Nah, nanti akan dikirim lewat email. Tapi biar anak-anak lebih semangat karena latihan, langsung aja. Nah, namun nanti kalau ini ujian, misalnya ujian yang perlu lewat email, ya silahkan rekan-rekan semuanya yang akan mengatur. Nah, di sini ada responden dapat melihat. Jadi pertanyaan yang tak terjawab itu mana, ya. Kemudian jawaban yang benar yang mana. Terus nilainya berapa bisa tahu, ya. Atau kita nggak mau anak-anak kasih nilai tahu, ya silahkan. Tapi kalau untuk latihan, kasih tahu saja biar lebih semangat anak-anak, ya. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, langkah konfigurasi email sudah selesai. Konfigurasi formulir maksudnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju membuat soal. Nah, bagaimana cara membuat soal? Tadi kita buat, misalnya di sini ada soal latihan, misalnya komputer ya, pelajaran komputer kelas 9. Nah, semester 2 misalnya. Ini soal latihan 1. Nah, soal latihan 1 komputer kelas 9. Nah, nanti ini bisa dideskripsikan. Nah, di sini tulis di formulir. Nah, ini adalah misalnya. Ini adalah soal latihan yang harus dikerjakan oleh seluruh siswa. Nah, misalnya gitu, ya. Nah, ini nanti anak-anak mengumpulkan email. Kemudian baru kita tulis di sini ada, mungkin kita bisa tahu karena awal kita nggak pakai acak nanti. Jadi soal ini kita kasih nomor nanti ya. Nah, misalnya ini kasih nama dulu berarti ya. Nama, jawaban singkat, ini wajib. Jadi dia harus ngisi. Kemudian ditambahkan lagi kelas mungkin ya. Di sini kasih kelas. Kelasnya kan 9 tadi. Jadi karena kelasnya itu banyak, mungkin ada 3 kelas, bisa kita buat misalnya 9A. Sini ada 9B. Ini ada 9C. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah ini muncul, kemudian baru kita masukkan yang namanya soal. Misalnya soal ya. Kita duplikat, ini sudah nama, sudah, kelas sudah. Kita kasih nomor 1 misalnya. Nomor, karena ini nggak pakai acak, kasih nomor saja ya. Nomor 1. Nah, misalnya seperti ini. Ini kasih pilihan ganda ya. Nah, soal nomor 1, domain yang digunakan untuk institusi
pemerintahan dapat menggunakan titik-titik misalnya ya. Yang pertama .sch.id misalnya. Yang kedua .co.id. Yang ketiga .go.id. Yang keempat .or.id. Misalnya seperti itu. Kita langsung setting jawaban yang benar itu apa, dikunci jawabannya. Nah, ini poinnya karena saya membuat soal cuma 2, ya kita contoh saja, ini poinnya 50. sch.id ini adalah pemerintahan, berarti go.id ini yang benar. Terus kita klik selesai. Nah, itu ya kunci jawaban. Soal nomor 2 misalnya. Di soal nomor 2 kita tulis lagi duplikat ya. Nah, misalnya gini, nomor 2 ini kasih nomor 2. Nah, misalnya ini bisa copy paste sebenarnya dari soal-soal yang ada. Jaringan komputer yang digunakan untuk kantor atau satu gedung biasanya menggunakan jaringan titik-titik misalnya. Nah, udah ini aja, satunya nggak usah ya, misalnya gitu. 1 misalnya LAN, 2 WAN, 3 MAN, 4 misalnya internet. Nah, ini kan contoh ya, kita kunci jawabannya, diklik lagi. Kemudian kita pilih yang benar adalah yang A ya, ini enggak benar. Kita klik selesai. Nah, kita lihat di atas total poin sudah 100. Berarti kalau anak mengerjakan semuanya, nilainya nanti 100. Nah, setelah selesai, berarti tahap membuat soal sudah selesai. Kita akan membagi link. Tapi sebelumnya boleh juga didesain, ya, desain dulu. Kasih warna merah mungkin yang Anda suka, pilih headernya yang ada di sini. Atau Anda boleh saja nanti cari yang sesuai, misalnya ini ya. Kita sisipkan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ya, biar ada headernya. Mungkin boleh gambarnya anak-anak SMP nanti kan. Nah, kemudian bagaimana cara melihat linknya? Nah, di sini ada gambar mata. Nah, kita bisa klik di sini, klik. Nah, nanti muncullah soal latihan 1 komputer kelas 9 semester 2. Nah, nanti emailnya apa disebutkan misalnya ya. Nah, terus di sini ada nama, ada kelas. Terus soal jawabannya seperti apa, tinggal dikirim ya. Misalnya saya akan mengisi namanya adalah emailnya misalnya ini @gmail ya .com misalnya. Terus kemudian namanya adalah misalnya ini. Kemudian saya kelasnya 9A. Kemudian saya mau jawab nomor 1 dulu. Nomor 1 saya kasih nama ini. Saya akan benarkan semuanya. Misalnya ini nomor 2 ini adalah LAN. Terus kita kirim. Nah, setelah dikirim, kita bisa lihat skor. Nah, ini skor saya 100. Email saya ini, namanya saya ini, dan seterusnya ya. Nah, ini sudah ketahuan. Berarti saya sangat senang sekali kalau dapat nilai ini ya. Dan kemudian, bagaimana cara melihat responnya ini seperti ini ya. Respon yang ada di formulir kita ya. Nah, ini seperti ini yang sudah jawab. Ini ada satu anak namanya Roaksiadi dan nilainya 100 ya. Seperti ini. Dan kemudian bagaimana cara agar kita bisa download semuanya? Kita nanti sebagai guru atau sebagai yang memberikan formulir bisa diklik ini ya, membuat spreadsheet. Nah, kita bisa klik buat.
Nanti kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul nih ya. Set, nah emailnya ini nilainya 100 ya. Jawabannya yang nomor 1 sampai nomor sekian seperti ini ya. Ini bisa di-download nanti, bisa di-download menjadi Microsoft Excel ya, bisa untuk rekapan kita nilai-nilainya. Nanti mungkin ada 100 anak kan bisa tahu ya nilainya berapa saja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana membuat linknya pendek. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana cara mengisinya, ya tadi kita lihat diklik ada mata di sini. Ini adalah yang kita akan bagikan kepada anak-anak kita atau pada yang peserta atau pada responden. Kita copy saja. Kita masuk ke sini. Ini adalah linknya. Begitu panjang, benar. Nah, tapi nggak masalah, ini kirim ke anak juga nggak apa-apa kalau tidak mau memperpendek. Namun saya sarankan untuk diperpendek dengan menggunakan berbagai macam aplikasi website ya. Contoh adalah yang biasa dipakai bisa menggunakan gg.gg. Nah, di sini gg.gg sudah muncul tampilannya. Kita copy saja, ini di copy, kita paste di sini. Kita customize link. Misalnya ini adalah soal latihan SL1 ya, soal latihan 1. Misalnya TIK 9, TIK kelas 9. Maksudnya gitu ya. Kita short, apakah bisa? Oh, ternyata bisa ya. Ini yang akan kita bagi ke responden kita atau siswa didik kita. Jadi dari yang panjang ini menjadi sependek ini. Ya, betul, sangat pendek sekali dan ini akan mempermudah anak-anak mengingatnya. Nah, boleh ini kita di copy, kita uji coba dulu apakah bisa jalan link ini. Nah, kita copy, kita pastikan ya, gg.gg soal latihan 1 TIK 9, misalnya. Enter. Hasilnya sama ya, tinggal diisi saja. Oke. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan membuat soal ujian online. Terima kasih. Salam sukses selalu.